Halo Pakai Bang logikanya Tima, dulu. how Iya, are halo, you? halo Bang, halo, ayo. I'm fine, thank you. Jadi Mantap. eh, kita kita pakai logika. Saya mendengarkan Anda menggunakan logika. Hmm. Sebelum ada mata diciptakan, sebelum ada perasaan diciptakan, sebelum ada kuping diciptakan oleh Sang Tuhan, Hmm. siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada menghujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Agizuma ya dengan Kristen-Kristen penghujat yang mereka berdatangan sambil caci maki sambil kesurupan hingga mereka kejang-kejang kaum muslimin. Baik, kaum muslimin agar tak berlama-lama demikian videonya. Halo Pakai Bang logikanya Tima, dulu. how Iya, are halo, you? halo Bang, halo, ayo. I'm fine, thank you. Jadi Mantap. kita pakai logika. Saya mendengarkan Anda menggunakan logika. Hmm. Sebelum ada mata diciptakan, sebelum ada perasaan diciptakan, sebelum ada kuping diciptakan oleh Sang Tuhan, Hmm. siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? Sebelum ada kuping, sebelum ada mata, sebelum ada mulut, nggak ada. Yang ada ya itu paling malaikat. Enggak ada. Jangan, malaikat pun tak ada. Tak Oh, ada. malaikat nggak ada. Siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? Dia mau mengatakan kepada siapa kalau tidak ada yang bisa dia katakan? Nah, pada posisi keadaan itu, apakah Tuhan itu ada? Pada posisi keadaan itu, apakah Tuhan itu ada? Siapa juga yang tahu? Enggak. Belum ada Maka kuping. Belum ada kuping, belum ada mata, belum ada alam semesta ini. Tuhan itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Tulis. Sudah. Saya tepuk tangan untuk itu ya. Sudah ada Tuhan itu. Sudah Kenapa ada. dia ada sementara belum ada manusia yang melihatnya? Nah, kenapa dia ada setelah Sementara setelah tidak dia ada katakan manusia yang ada, melihatnya. karena kalau manusia belum ada yang menuliskan tentang dia. Tapi Belum Tuhan ada sudah yang- ada. Bentar. Belum ada yang bertemu dengan dia. Gimana mau dikatakan ada? Tetapi dia sudah ada. Ya belum ada yang memberitahukan, ya nggak tahu. Orang belum Tapi tahu apa-apa. tapi Tuhan itu sudah ada atau tidak ada? Belum ada telinga, belum ada mulut, belum ada yang memberitahukan, bagaimana kita mau tahu? Nah, setelah diciptakan akal, baik yang ada pada saudara maupun ada pada saya, sebelum Tuhan ini menciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Setelah menciptakan akal, menciptakan manusia lah ya, Ya, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya pasti karena ada manusia, manusia mengatakan Tuhan itu ada. nah Karena sebelum ada dia manusia diciptakan, yang mengatakan, dan manusia yang sudah bertemu dengan Tuhan itu ada. Nah itu baru dinyatakan ada. oh berarti Ya. pada kesimpulannya Anda nggak percaya Tuhan itu ada? Kalau belum ada manusia, ya, belum ada pikiran, belum ada mulut, mata, nggak ada yang bisa tahu Tuhan itu ada. Siapa mau tahu? Iya, ini saya bukan berbicara mengenai agama atau apa. Saya berbicara mengenai konsep akal ini.
Oh, Setelah Anda punya akal, menurut akal saudara, sebelum Anda diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah yang menciptakan sudah ada lebih dulu? Nah, setelah akalku ada, setelah saya membaca, mencari tahu siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan, maka saya bilang, oh, Tuhan itu ada. Dari mana? Dari akal saya yang membaca kitab itu, yang saya percaya. Gitu. Oke. Sekarang dalam pemahaman saudara, siapa manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan? Oh, ada. Ya, siapa? Aku kasih ya. Mungkin Ya. saudara-saudara belum pernah membacanya karena nggak tahu kali ya. Atau Kejadian? nah, ketemu dengan Abraham itu udah berapa kali? Ya, berarti Tuhan itu ada karena pernah bertemu dengan manusia kan? Iya, karena manusia bertemu dengan Tuhan dan menuliskan tentang Tuhan itu. Oke. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu ada, tapi tidak ada manusia yang pernah bertemu dengan dia dan menuliskan tentang dia, mereka bertemu dengan Tuhan. Oke, Bagaimana baik. saya mau percaya? Oke, baik. Nah, sekarang sebagai manusia nih, Anda meyakini Tuhan itu ada karena Abraham pernah bertemu dengan Tuhan tersebut. Betul. Oke. Andai saja Tuhan tidak datang kepada Abraham, apakah Anda percaya Tuhan itu ada? Enggak. Enggak percaya? Enggak. Enggak percaya? Iya dong. Oke. Jadi Abraham ini diciptakan oleh siapa? Diadakan oleh siapa? Tuhan, Abraham diciptakan oleh Kok Tuhan? Enggak, Tuhan maksudnya tidak menampakkan diri kepada Abraham. tadi kan Bang Zuma bilang Enggak, saya bilang ini andai diadakan saja untuk Tuhan apa? tidak datang kepada Abraham. enggak, tadi salah. Tadi Bang Zuma bilang. Jadi yang mengadakan Abraham ini diadakan siapa? untuk kan gitu. Gimana? Jadi yang mengadakan Abraham ini siapa? Sekiranya Tuhan tidak menyatakan diri kepada Abraham. Ya Tuhan. Ya, berarti Anda percaya Tuhan itu ada meskipun tak nampak. Oh enggak dong. Lah, Gitu sekiranya Tuhan tidak datang kepada Abraham. Sekiranya dia nggak datang kepada Abraham, ya saya nggak percaya. Nah, sekiranya dia tidak datang kepada Abraham, Anda tidak percaya Tuhan itu ada kan? Enggak. Oke. Abraham bertemu dengan Tuhan, Abraham usia berapa? Aduh nggak tahu saya usia berapa. Taruhlah usia 70 tahun. Taruhlah ya. Oke, jadi usia 1 hari Abraham yang tidak kedatangan Tuhan, Tuhan belum ada pada saat itu. Sudah ada. Di mana dia ketemu? Di mana dia ketemu? Kan dia menciptakan manusia. Ya, tadi katanya usianya di usia 70 dia datang Tuhan. Usia pertama 1 hari kan dia Tuhan tidak datang. Kan gini Bang Zuma, itu kan cerita Alkitab. Kenapa saya bilang ada? Karena manusia gini. Karena manusia bertemu dengan Tuhan sebelum Abraham, Adam. Anda mengatakan Anda nggak percaya Tuhan itu ada sekiranya dia tidak datang kepada Abraham. Itu adalah pemikiran yang bonyok. Kenapa? Kenapa? Sabar dulu. Abraham bertemu dengan Tuhan, taruhlah di usia 70 tahun. Berarti usia 1 tahun dia tidak pernah kedatangan Tuhan. Lalu siapa yang mengadakan Abraham di usia 1 tahun itu? Oke, sudah? Sudah. Ini saudara, kenapa saya percaya kepada Tuhan dan saya percaya dia ada? Kenapa? Karena ada yang bertemu dengan dia. Iya, dan kenapa menuliskan Anda tentang dia. percaya? Makanya muncul pertanyaan. Pada Makanya saat aku percaya sama dia. saat Abraham usia 1 tahun, belum ada Tuhan datang kepadanya. Siapa yang menciptakan Abraham? Sekarang Zuma Tuhannya ada nggak? Ada. Nah, pernah siapa manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan Zuma? Alam semesta ini buktinya. Alam semesta. Lalu pola kita Bung, pola kita memandang Tuhan itu beda.
pola kita. Oke, saya tanya. Makanya gini loh, Bang Saya tanya Suma, nih, Bang Suma. saya tanya kepada saudara. Dari dulu sampai Tolong. sekarang, Bang Suma nggak Jawab bisa pertanyaan kasih saya. dalil. Anda kan tertawa nih. Sekarang saya bacakan dalil. Di dalam Ya. kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia yang dimaksud di sini siapa? Tuhan. Maksudnya apa ini? Ketawa. Tuhan. Makanya Dia gini. Aku kasih tidak tahu, kasih pernah tahu. dilihat oleh manusia. Selesai. Dia tidak pernah Selesai dilihat dulu. oleh manusia. Sabar. Dia Siapa tidak pernah bilang? dilihat oleh Siapa manusia. bilang tidak pernah lihat? Makanya kalau baca Alkitab itu, dari dulu aku kasih tahu. Udahlah kau bonyok dalil. tahu, Dalilnya begitu. Iya, kamu Dalilnya kan baca mengatakan begitu. Dalil-dalilnya doang, mana tahu. Perikopnya. Dulu kok begini aja nih Bang Suma ini. Dalilnya mengatakan Gini, begitu. Bang Suma. Sekarang buktikan. Dialah satu-satunya yang Gini. tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Itu Perikopnya siapa? apa dulu? Tahu ceritanya dulu kenapa ada hal Ya, itu siapa yang tidak terhampiri dan tidak pernah dilihat oleh manusia? Itu siapa? Jadi gini, aku jelaskan, boleh? Enggak, ini dulu, jawab dulu. Monyet. Boleh. Monyet, udah kau ke neraka aja, kau ke neraka. Iya kan, Jangan kau di sini, monyet, kau nggak Pak. cocok di sini. Anak asuh, kau turun. Monyet. Islam tidak memahami konsep pagan. Tuhan harus berkelamin, punya anus, punya puting, punya ginjal. Itu agama pagan. Islam sama dengan ajaran para nabi termasuk Yesus. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ajrun kabir. Maaf. Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itu kata Quran. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu maha gaib. Al-Quran menjelaskan di ayat yang lain, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Di Islam, untuk mengenal Tuhan cukup melihat tanda-tanda yang ada di atas muka bumi ini. Itu disebut iman. Tadi siang saya kasih contoh. Aku simpan pulpen di belakang. Saya mengatakan kepada saudara, apakah Anda percaya bahwa di tangan saya ini ada pulpen? Percaya. Apakah Anda yakin? Yakin. Apakah Anda beriman kepada pulpen? Kepada tangan? Enggak kan? Beda. Jadi kalau orang percaya dengan orang beriman itu berbeda. Makanya dulu di kajian-kajian sebelum ini
saya pernah mengatakan orang Kristen itu bukan orang beriman. Di luar Islam bukan orang beriman. Mereka hanya level percaya. Mereka hanya meyakini saja. Orang yang beriman itu orang yang menggunakan akal di dalam meyakini dan mendudukkan iman pada porsi yang sesungguhnya, yaitu percaya alam semesta ini ada yang menciptakan meskipun tak terlihat. Itu orang beriman. Sesuatu yang kita tidak lihat, goib, kita imani, itu baru pas. Tapi kalau yang terlihat, turun ke bumi, punya biji sakar, punya anus, musim hujan flu, musim kemarau tidak mandi kena panu. Dipercaya itu Tuhan, itu bukan iman. Kuclek. Bedakan iman dengan percaya. Jadi di Kristen itu nggak ada iman. Di Kristen itu nggak ada iman. Kata iman itu hanya ada di Islam. Kata iman itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible bahasa Yunani itu nggak ada iman. Mulutmu kayak pantat ayam, terus ngomong. Udah stres kau. Coba kau tunjukkan di dalam kitabmu ada nggak kata iman? Nggak ada. Itu hanya hasil curian dari Al-Quran. Sekali lagi di Kristen itu nggak ada kata iman. Mereka hanya mencuri kata iman dari Al-Quran. Paham? Hanya mengambil kata iman. Tak ada. Carikan saya kalau ada. Itu hanya terjemahan di Indonesia aja kata iman itu. Nah, mereka mengambil dari Al-Quranul Karim. Jadi orang beriman itu adalah mereka yang tak melihat, tapi mereka meyakini. Mereka yang tak melihat, tapi mereka percaya. Percaya kepada yang tak terlihat dan diyakini dengan hati, dibenarkan oleh akal dan kemudian tertulis oleh wahyu. Itulah yang disebut iman. Contoh, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Iman. Apa kata Allah? Hei manusia, kamu tak akan pernah sanggup melihatku. Jangankan melihatku, melihat akalmu kau tak sanggup. Jangankan melihatku, melihat rohmu pun kau tak sanggup. Jangankan melihatku, melihat suaramu pun tak sanggup. Bahkan sekedar untuk melihat bentuk daripada wujud manis itu kamu tak akan pernah bisa lihat. Apalagi aku yang menciptakan kesemua itu. Maka bagaimana caramu bisa menemukan aku? Aku simpan serpihan cahayaku di dalam dirimu berupa akal, sehingga ketika aku melontarkan kalamku kepadamu, kamu paham betul bahwa orang-orang kafir itu hanya menyembah pantat manusia. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan tahu Tuhan itu ada. Hanya cukup melihat Yesus lahir tanpa ayah. Itu bukti Tuhan ada, menciptakan dia tanpa ayah. Yesus mampu bermukjizat. Itu bukti Tuhan mampu memberikan mukjizat kepada ciptaannya makhluk yang bernama Yesus. Itu iman. Haleluya. Kalau ada Tuhan nempel di tembok, itu bukan Tuhan. Itu semacam cicak.
Kalau ada Tuhan nempel di tiang listrik, itu bukan Tuhan, itu selevel kelelawar yang nyangkut kabel listrik. Tapi yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus, itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Itu kata Yesus. Tapi kalau Kristen penyembah setan, Tuhan itu keluar dari kubur. Kalau dia penyembah setan, Tuhan itu bisa dibunuh. Kalau penyembah setan, Tuhannya bisa ditampar. Kalau penyembah setan, Tuhannya punya nonot, sudah digitu dipotong. Kalau penyembah setan, Tuhannya lapar, kalau enggak makan. Kalau penyembah setan, Tuhannya tidur kalau lagi ngantuk. Kalau penyembah setan, Tuhannya mati kalau kena tombak. Itu penyembah setan. Jadi penyembah setan ini mencari Tuhan mana bisa ketemu. Gak bisa ketemu. Makanya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. Orang yang tidak berakal, Tuhannya sembarangan. Ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, dikira Tuhan. Padahal murid-muridnya mengiranya setan, hantu. Dianggapnya Tuhan. Orang-orang yang hidup sesamanya justru menganggapnya hantu, malah dia menganggapnya Tuhan. Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ternyata manusia-manusia cupu, makhluk-makhluk tak berguna ini, penyembah makhluk kuburan ini justru menganggapnya Tuhan. Nah, di ayat lain, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Di dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang beriman, bukan kepada orang yang mengambil kata iman padahal dia enggak beriman. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu kata Quran. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah pidaras. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi pencipta langit dan bumi mengatakan, aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini baru Tuhan. Ini baru Tuhan. Ada nih menyembah makhluk yang tidak tahu kapan buah ara, kapan musimnya, kapan tidak musimnya. Apaan tuh? Ini dia berpuasa, lapar, dia mau tahu ini buah ara atau berbuah atau tidak. Didekati pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak berbuah karena memang bukan musimnya. Dasar bukan Tuhan yang nggak tahu kapan musim buah ara, kapan tidak. Apa yang terjadi? Karena kesal, dikutuknya lah pohon ara itu. Kemudian penyembahnya datang. Apa kata penyembahnya? Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Nanti aku percaya kalau Tuhan disunat. Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Nanti aku percaya kalau Tuhan itu mati, ditombang, ditampar, diludahin, digantung, dibunuh. Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Oh ye, nanti ku percaya kalau Tuhan keluar dari kubur hantu kapang. Itulah orang-orang bahlul,
orang dongok yang rugi pencipta langit dan bumi menciptakannya karena tak bermanfaat sama sekali. Lebih baik dia jadi kodok yang hamil 9 bulan. Demikian teman-teman. Lanjut. Ya, pendeta berubah naiklah. Aku tak percaya kalau Tuhan tak datang jadi bayi. Aku tak percaya kalau Tuhan tak jalan di atas air. Sungguh tak percaya kalau Tuhan tak digantung. Aku tak percaya kalau Tuhan tak turun pakai kumis. Dia harus turun makan ikan goreng, baru ku percaya dia beneran Tuhan. Kalau tidak ikan goreng, minimal minum madu, biar ketahuan kalau dia itu Tuhan. Syarat jadi Tuhan, kudu mati dulu. Kalau tidak mati, tak lulus jadi Tuhan. Roma 14 nomornya 9. Tuhan tetangga kita lulus jadi Tuhan. Hidup lalu mati, lalu hidup lagi. Itulah syarat jadi Tuhannya temanku. Aku jadi heran, Tuhan kok sama manusia. Ada yang lucu dari cerita ini. Tuhan butuh baju, Tuhan butuh makan, malah Tuhan butuh tidur. Pak, oh Pak, ku pingin laporan, Tuhan kita telah lahir. Pak, pingin ku laporan, tetangga sebelah sedang berunding dan berencana membunuh sang Tuhan. Pak mau lapor, Pak terima laporanku. Pak ku gelisah kalau laporanku tidak digubris. Pak lapor, kasihan tuannya. Pak ingin lapor, apa hukuman bagi dia yang membunuh Tuhan? Kenapa Allah? Pak ingin lapor, apa hukumannya bagi yang membunuh Tuhan? Pak ingin lapor, apa pasalnya bagi mereka yang membunuh Tuhan? Pak ingin lapor yang membunuh Tuhan kita, apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Kalau tidak membunuh, siapa tebus dosa? Dan kalau dia membunuh, lawankah mereka? Bingung, bingung. Aku jawab apa? Bingung, bingung. Tak usah kau bertanya. Bingung di sana.
bingung di sini? Cukup jawab saja imani aja. Misalnya cuma bahas kitab orang. Bingung. Pening juga pening. Tuhan kok mati. Bingung. Bingung. Tuhan kok mati. Emak, apa ini salah siapa? Hei kamu yang ngaku ganteng, lu juga yang ngaku cantik, ganteng cantik, tapi kok Tuhanmu gitu. Lu yang ngaku cerdas juga pinter, tetapi otak lu kejepit. Adakah masih mau datang besok? Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Satu ditambah lagi satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Jawab yuk, jawab yuk, jawab yuk. Ayo dong, berapa jawabannya? Jawab yuk, jawab yuk. Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Jawab yuk, jawab yuk, jawab yuk. Berapa jawabannya Om? Gak bisa sama Edi. Om, berapa jawabannya? Om, Om genit. Berapa jawabannya Om? Om, aku masih SMA. Jangan diganggu dong. Jawab aja Om. Berapa jawabannya? Om. Muhammad pedofilia. Aduh, Om kok ngomong sendiri sih Om? Jawabannya berapa Om? Kok ngamuk? Om. Ini yang bilang Suma. Om. Belum baik-baik. Kontol. Satu, dua, tiga sama dengan satu. Alhamdulillah akhirnya tamat juga lagunya. Masalah generasi. Rungkat ya. Kok saya sendiri di sini ada yang ngomong? Belum. Rungkat ya, rungkat. Kok saya sendiri di sini yang ngomong? Nah, demikian tadi kamu sih Min, ini mana perdebatan itu berlangsung dan lagi semua menyindir-nyindir, bikin bikin panas para oten ya. Jadi yang nonton jadinya tertawa-tawa ya, dan Kristen itu semakin kejang-kejang karena merasa diejek-ejek. Ya, itulah. Karena memang kenyataannya begitu itu mereka ini ya, orang-orang kafir itu memang ya bisanya hanya memfitnah ya, sok-sok lembut, sok-sok baik, padahal dalam hatinya itu menaruh kebencian, menaruh ketidaksukaannya kepada Islam, kepada umat Islam itu nyata ya. Jadi tidak ada kita memfitnah, kita membuat rekayasa, kita membuat perpecahan, itu tidak, karena memang faktanya lah demikian. Jikalau tidak kita uraikan, tidak kita sampaikan, maka mereka umat Islam yang tidak tahu akan selalu menyangka bahasanya mereka baik,
Nah, dari situlah pula nanti umat Islam akan menjadi liberal, akan menjadi sekuler karena menganggap mereka itu baik. Padahal mereka ini hanya berpura-pura baik ya untuk mencari empatik supaya tertarik kepada agama mereka gitu ya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak pernah salah ya, tidak akan pernah salah ketika Al-Qur'an berkata ya, Allah menyampaikan informasi di dalam Al-Qur'an bahwasanya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam menjadi milah mereka ya, mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran dan budaya mereka, tata ibadat mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير